Halo semuanya, selamat datang di channel Ngoding Mastery. Pada video kali ini kita akan belajar membuat sebuah website responsif dengan menggunakan Next.js, Tailwind CSS, dan juga Framework Motion untuk membuat animasinya. Dikarenakan responsif, tak lupa kita akan buat websitenya di tampilan tablet dan juga mobile. Oke, sebelum coding, teman-teman download terlebih dahulu asetnya, yang nantinya aset tersebut akan kita perlukan untuk membuat website. Nanti akan saya taruh sebuah link Google Drive ya di kolom deskripsi di bagian aset. Kemudian nanti klik saja si linknya, kemudian nanti akan diarahkan ke website dari Google Drive. Setelah masuk ke websitenya, teman-teman dapat klik saja di bagian aset hashtag 1 ini ya, diklik, kemudian download. Nanti akan mendownload sebuah file zip ataupun WinRAR, ditunggu saja untuk downloadannya. Oke, terlebih dahulu kita akan membuat sebuah folder untuk menyimpan project yang akan kita buat ini. Ya, di sini saya akan menyimpannya di dalam sebuah desktop. Untuk penyimpanannya bebas, teman-teman boleh menyimpannya dimanapun. Oke, buat sebuah folder. Kemudian untuk foldernya opsional ya, bebas. Tapi di sini saya akan mengisinya dengan company profile. Company profile karena untuk tema project kali ini kita akan buatnya dengan membuat company profile. Oke, setelah itu buka editornya. Di sini saya akan pakai Visual Studio Code. Kemudian folder yang sudah kita buat ini kita drag ke dalam editornya, atau teman-teman dapat ke file, kemudian open folder, kemudian cari folder yang telah teman-teman buat. Oke, kita drag, kita masukkan ke dalam VS Code. Oke, sudah masuk, kemudian kita maximize. Oke, pertama-tama kita akan install terlebih dahulu untuk Next.js-nya. Untuk menginstall Next.js, kita harus membuka sebuah terminal. Ya, untuk terminal, teman-teman dapat buka di keyboard teman-teman dengan menekan Ctrl backtick atau Ctrl J. Atau teman-teman dapat ke bagian terminal ya, terminal kemudian new terminal. Atau shortcutnya itu Ctrl save backtick ya. Atau Ctrl backtick atau Ctrl J ya tadi. Oke, kemudian setelah terminalnya terbuka, ketikkan sebuah perintah untuk menginstal Next.js yaitu npx, kemudian create next strip app add latest. Jadi npx create strip next strip app kemudian add latest. Setelah itu enter. Nanti akan menjalankan beberapa perintah yang harus kita masukkan ya untuk menginstal Next.js ini. Ya, tunggu sampai proses perintahnya muncul. Nah, ini ya. Oke, pertama kita akan isikan Y. Kemudian setelah itu tunggu sampai ada perintah selanjutnya. Nah, untuk perintah pertama yaitu what is your project name. Kalau kita mengisikan nama, maka kita akan membuat sebuah folder baru di dalam folder company profile. Nah, jika kita ingin menginstal Next.js-nya itu di dalam folder company profile, maka kita harus mengisikannya yaitu titik. Jadi cukup berikan titik saja, kemudian enter. Kemudian untuk TypeScript-nya, saya tidak akan menggunakan TypeScript. Jadi no, kemudian aslinya yes, tailwind-nya yes, kemudian ini src-nya no saja, router yes, no, dan no. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan menjalankan terlebih dahulu untuk Next.js-nya. Untuk menjalankan Next.js, teman-teman dapat ketikkan npm run dev, kemudian enter saja. Oke, tunggu sampai proses menjalankannya selesai. Nanti akan ada muncul sebuah link ya. Nah, di bagian link ini ya, yang bagian lokal, teman-teman arahkan saja untuk mouse-nya ke dalam link ini. Kemudian klik follow link. Nanti akan membuka web browser ya. Tunggu sampai proses menjalankannya selesai. Oke, kita kembali dulu ke editor. Nah, setelah menginstal Next.js akan ada beberapa folder juga file ya. Ini kita tutup dulu deh untuk terminalnya, Ctrl backtick lagi atau Ctrl J. Oke, ke dalam folder app. Nah, ada di sini ada file page.js ya. Untuk file page.js ini adalah file utama yang akan kita pakai untuk codingannya. Oke, di dalam file page.js ini kita hapus ya, kita blok dari atas sini sampai bawah. Kita blok, kemudian kita hapus ya. Sisakan return. Kemudian kita isikan sebuah div. Kemudian h1, kemudian home page misalkan.
Untuk image-nya kita hapus saja. Save. Oke, kita cek apakah sudah berjalan dengan baik. Nah, sudah ya. Nah, sudah reset ya menjadi homepage. Oke, kemudian untuk stylenya juga kita akan reset. Kita kembali ke editor, ke bagian global.css. Untuk root-nya kita hapus sampai bawah. Sisakan import Tailwind CSS. Kemudian save. Kita cek lagi. Oke, sudah berubah. Kemudian selanjutnya kita akan merubah terlebih dahulu untuk title-nya. Untuk merubah title, kita bisa ke bagian layout ya, layout.js. Untuk merubah title di bagian metadata, di bagian title, kita akan rubah misalkan company profile. Kemudian untuk deskripsinya kita akan rubah generate by misalkan ngoding mastery. Save. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah berubah. Kemudian ikonnya juga kita akan rubah. Caranya sama di bagian layout.js, di bagian metadata kita akan buat objek baru ya, nama objek baru dengan nama icons. Kemudian kita buat kurung kurawal, kita isikan icon titik 2 kutip. Kemudian kita lupa belum memberikan atau menyimpan aset yang sudah kita download ya di dalam folder app public. Jadi kita akan simpan dulu untuk folder asetnya, buka downloadannya, kemudian ekstrak ya file yang sudah kita download ini. Kemudian tunggu sampai foldernya ada. Nah, kemudian untuk isinya kita akan blok ya, kita blok semuanya. Kita drag ke dalam Visual Studio Code, masukkan ke dalam folder public. Nah, maka akan ada ya. Nah, kembali ke layout, di bagian icon ini kita akan isikan slash. Karena di dalam public, maka kita tinggal masukkan slash ya, atau garis miring, kemudian nama fav iconnya. Fav icon, titik png. Save, kita cek lagi. Oke, sudah berubah ya. Kemudian kita hapus untuk file SVG dan juga yang lainnya sampai window, kita hapus supaya sedikit clean dan juga bersih. Oke, kita delete semuanya sampai window titik svg. Dan juga fav iconnya ini kita tidak memerlukan ya, kita hapus juga, delete. Oke, kita cek lagi. Oke, aman lah ya. Kemudian kita akan mendaftarkan sebuah font ya. Untuk mendaftarkan sebuah font masih sama di dalam file layout.js. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada import kemudian from dari nextfont.google. Nah, ini tinggal kita hapus saja ya. Kita hapus. Kemudian isikan nama fontnya. Kita akan menggunakan font Poppins. Jadi ketikkan Poppins. Nah, nanti akan ada ya Poppins. Setelah itu ini kita hapus saja. Kemudian kita akan buat variable const. Misalkan font Poppins sama dengan kemudian Poppins, kemudian kurung kurawal, enter. Pertama kita akan isikan subset. Untuk subsetnya kita akan isikan kurung siku, kemudian Latin. Kemudian yang kedua adalah weight-nya. Untuk weight-nya kita akan isikan 400 regular ya. Kemudian kita akan isikan 500, 600, dan bold 700. Oke, save. Kemudian untuk font Poppins-nya kita akan panggil di dalam ini ya, body. Oke, caranya kita tinggal berikan di bagian sini. Ini kita hapus dulu deh. Oke, kita panggil $, kemudian kurung kurawal, kita panggil font Poppins, titik class name. Save. Oke, kita cek. Oke, cara ceknya teman-teman dapat install sebuah Word font ya, sebuah extension dari Chrome namanya itu Word font. Word font. Nah, ini ya. Kalau pakai Chrome ada namanya itu Word font, tinggal tambahkan saja. Kemudian di dalam sini ya, di bagian extension, teman-teman dapat pilih namanya itu Word font.
diklik saja, kemudian arahkan ke ininya ya. Nah, maka kalau kita arahkan dan berubah menjadi Poppins, maka Poppinsnya sudah berjalan dengan baik. Oke, font sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita akan menambahkan sedikit sebuah space ya, kiri dan kanan. Kalau teman-teman tahu ya bahwa untuk memberikan space kiri dan kanan, kita bisa memberikan sebuah kelas dengan nama container. Oke, untuk memberikan kelas kontainernya, kita bisa berikan di dalam layout.js ini ya, di bagian body, bukan body deh. Di bagian ini kita akan bungkus terlebih dahulu children-nya. Nah, children ini adalah mempresentasikan isi dari file page.js. Jadi nanti untuk file page.js nanti akan dibungkus dengan menggunakan container. Di bagian layout, ke bagian children ini, kita akan buat sebuah div kosong ya. Kita buat div. Kemudian untuk children-nya, kita akan cut dan masukkan ke dalam div. Nah, save. Nah, di dalam div ini kita akan buat sebuah class name dengan nama container. Kemudian agar rata tengah, kita bisa berikan mx auto. Save, kita cek dulu. Nah, maka akan ada space kiri dan kanan. Kemudian kita akan menambahkan sedikit sebuah padding ya, kiri dan kanan. Kita ketikkan px, kemudian untuk value-nya kita akan isikan 4 saja. Save, kita cek lagi. Oke, sudah berubah ya. Oke, kemudian kita akan menambahkan terlebih dahulu sebuah navbar atau komponen navbar. Untuk menambahkan komponen navbar ataupun section navbar, kita bisa kembali ke editor. Caranya, kita tidak akan memberikan navbarnya itu di dalam page, tapi kita akan buat sebuah komponen. Nah, caranya itu di dalam folder company profile, kita akan buat sebuah folder baru, sejajar dengan app ya. Kita akan buat folder dengan nama komponen, components. Kemudian dalam components ini, kita akan buat sebuah folder baru, bukan folder, new file, dengan nama navbar. N-nya besar, navbar. Kemudian titik JSX. Oke, kemudian teman-teman dapat ketikan RAFCE. Jika tidak muncul, teman-teman dapat install terlebih dahulu extensionnya, namanya itu ES7. Kemudian pilih yang -z Nextdoor. Tinggal install ya. Oke, kemudian kita save. Ini React-nya kita hapus saja. Oke, setelah itu, ini tidak akan langsung muncul ya, karena kita belum masukkan ke dalam file utama kita. Sekali lagi, file utama kita yaitu di dalam page.js. Nah, tetapi kita tidak akan memberikannya di dalam file page.js. Untuk navbar ini kita akan berikan di dalam layout. Jadi di atas file page.js, kita akan berikan navbar. Oke, caranya kita bisa berikan simbol lebih, kemudian ketikkan navbar, kemudian enter. Nanti akan otomatis muncul ya import dari navbarnya. Atau bila teman-teman tidak muncul, teman-teman dapat ketikkan saja yang langsung import, kemudian navbar, nama filenya, kemudian enter. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam file yang di atas div ini ya, atau pembungkus dari children. Oke, kita berikan simbol, kemudian simbol lebih maksudnya, kemudian navbar, kemudian slash. Nah, nanti akan seperti ini ya. Navbar, kemudian tutup dengan slash dan simbol lebih. Oke, kemudian kita cek. Nah, nanti akan ada ya navbar, kemudian di bawahnya adalah home page. Oke, untuk navbarnya kita akan berikan sebuah container agar sejajar dengan children-nya. Oke, pertama di sini kita akan berikan sebuah kelas terlebih dahulu ya. Kita akan buat kelas name dengan nama navbar. Kemudian di dalamnya, ini kita hapus. Di dalamnya kita akan buat kelas container. Kemudian di dalamnya kita akan buat navbar box. Dan di dalam navbar box ini kita akan buat dua box, yaitu logo dan juga menu-menunya. Untuk logo, kita akan berikan sebuah kelas dengan nama logo. Kemudian kita akan berikan H1. Value-nya adalah ngoding. Kemudian untuk menu, kita akan berikan sebuah UL
dengan kelas menu. Kemudian kita akan berikan link. Nah, untuk linknya kita tidak akan memberikan sebuah anchor, tetapi kita akan berikan sebuah komponen atau modul bawaan dari Next.js-nya, yaitu link. Jadi kita harus import terlebih dahulu untuk linknya. Kita ketikkan import, kemudian link dari next link ya. Klik saja, kemudian di dalam link ini kita berikan link. Enter. Kemudian nama linknya apa? Kita akan berikan pertama yaitu beranda. Nah, kemudian ini kita duplikat saja linknya. Alt shift bawah 1, 2, 3. Kita akan berikan 4. Beranda, kemudian layanan, kemudian proyek, dan juga yang terakhir itu adalah kontak. Save, kita cek dulu. Oke, di sini ada error. Errornya apa? Oke, untuk link ini kita memerlukan prop dengan nama ref ya. Jadi jangan lupa kita berikan ref. Kita berikan ref. Kemudian kutip, kita berikan slash untuk beranda ini. Kemudian kita copy saja, masukkan ke dalam sini semuanya. Nah, untuk layanan, kita tidak akan memberikan slash layanan. Dan juga ini ya, kita tidak akan memberikan slash, karena kan kita membuat landing page ya. Jadi kita akan berikan hashtag, kemudian beranda, kemudian ini juga sama hashtag layanan, kemudian inilah hashtag proyek, dan terakhir adalah hashtag kontak. Save, kita cek lagi. Oke, sudah ada ya. Selanjutnya untuk homepage ini kita akan hide terlebih dulu ya, kita sembunyikan agar mudah. Oke, di dalam homepage, di dalam page ya, kita akan komentar supaya hilang homepage-nya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke file navbar.csx-nya. Oke, di dalam navbar ini kita akan berikan padding terlebih dahulu ya. Padding atas dan bawah, kita akan berikan PY. Untuk value-nya kita akan berikan 6. Kita cek, oke sudah ada. Kemudian untuk kontainer, kita akan berikan sama MX Auto. MX Auto, kemudian PX-nya 4. Kita cek lagi. Oke, sudah berubah. Kemudian pada navbar box ini, kita akan berikan sebuah flex box. Jadi kalian bisa berikan flex, kemudian item center, kemudian justify between. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah satu baris. Kemudian untuk logo, kita akan berikan style. Pada satunya, kita berikan class name. Kemudian kita akan berikan text 3XL. Kemudian kita akan berikan font bold. Kita cek. Oke, sudah berubah. Selanjutnya pada menunya, kita akan berikan sama ya flex. Supaya satu jajar atau satu baris. Di dalam menu ini kita akan berikan flex, kemudian item center. Kemudian kita akan berikan gap-nya 12. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Selanjutnya kita inspect, kita klik kanan, kemudian inspect. Kita kecilkan di ukuran large ke bawah atau 1024 ke bawah. Oke, masih aman. Oke, di ukuran 768 ke bawah ataupun tablet ke bawah, kita akan tambahkan sebuah icon yang akan kita panggil dengan menggunakan remix icon. Oke, kita buka tab baru ya. Kita akan ketikkan remixicon.com. Kemudian teman-teman dapat install terlebih dahulu ya untuk remix iconnya ke bagian GitHub ini, diklik. Kemudian scroll ke bawah. Di bagian basic usage ya, dari bagian installation ini, kita harus menginstal terlebih dahulu remix iconnya dengan menyalakan Node Package Manager. Oke, kita kopikan, kita kembali ke editor, kita buka terminal, ctrl backtick. Kemudian kita akan tambahkan terminal baru ya. Bisa pilih yang plus ini atau yang panah ke bawah ini. Kemudian pilih terminalnya. Di sini saya akan pakai git bash. Oke, kemudian pastikan untuk npm install remix iconnya, kemudian enter. Oke, tunggu sampai proses instalasi selesai. Sambil menunggu, kita kembali lagi ke websitenya.
kita akan mengkopikan modulnya ya. Kita kopikan, kemudian kembali ke editor, ke bagian layout.js, kita akan paste modulnya itu di dalam layout.js. Kenapa di dalam file layout.js? Karena modul ini agar bisa kita pakai di semua file. Jadi tidak usah kita pastekan lagi. Oke, kita cek ya. Cara ceknya apakah sudah terinstall dengan baik, kita bisa ke bagian package.json. Di bagian dependencies, jika ada remix icon, maka sudah berhasil kita install. Oke, kita close saja. Selanjutnya kita kembali ke navbar.jsx-nya. Kita akan menambahkan sebuah elemen baru ya di bawah UL. Kita akan buat elemen div. Kemudian di dalamnya kita akan panggil sebuah icon i. Kemudian dengan nama class name. Nama class name-nya, atau kita bisa panggil ya untuk remix iconnya. Di sini kita bisa ketikkan menu. Nah, yang akan kita pakai adalah yang ini ya, menu 3 ini. Kita kopikan saja. Ini kita hapus. Kemudian paste. Untuk kelasnya kita ganti menjadi class name. Save, kita cek dulu. Apakah ada? Oke, sudah ada ya. Kemudian kita akan berikan style sedikit, yaitu kita akan memperbesar. Kita berikan RI 2X, kemudian font bold. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian untuk menu bar ini kan kita akan tampilkan di bawah 768. Nah, di atas ini, 768, maksudnya di atas 768, kita akan hilangkan. Caranya kita bisa ke bagian div ini. Kita akan berikan class name. Kita akan berikan MD. Ketika di ukuran 768 ke atas, kita akan berikan hidden. Kemudian ketika di bawahnya kita akan berikan block. Jadi MD ini adalah sebuah breakpoint ya, breakpoint di ukuran 768. Ketika di ukuran 768, maka elemen ini akan kita hidden, kita akan hilangkan atau sembunyikan. Kemudian ketika di bawahnya kita akan munculkan. Oke, kita cek. Ya, sudah tidak ada, kita kecilkan di ukuran 768 ke bawah. Nah, maka akan muncul ya. Dan untuk menu-menunya kita akan hilangkan ya. Bukan hilangkan sih lebih tepatnya, kita akan rubah positionnya. Oke, kita kembali ke editor. Ke bagian kelas menu, kita akan merubah positionnya, yang dimana ketika di ukuran 768 ke atas, kita akan merubah posisinya menjadi static. Dan ketika di bawah 768, kita akan merubah posisinya menjadi absolute. Oke, caranya kita bisa panggil MD. Jadi ketika di ukuran MD ke atas, kita akan buat menjadi static. Dan ketika di bawahnya, kita akan buat menjadi absolute. Oke, kita cek. Oke, sudah berubah menjadi absolute. Dan ketika di atas 768, menjadi static. Oke, kita cek lagi. Nah, di bawah 768 kita akan buat menjadi lebih ke tengah. Ini kan masih terlalu ke kiri ya. Caranya kita bisa memberikan sebuah kelas left setengah. Kemudian minus translate x setengah. Oke, save, kita cek lagi. Nah, menjadi ke tengah ya. Kemudian kita akan menambahkan sedikit top. Untuk topnya kita akan berikan di sini saja. Kita akan berikan topnya itu 24. Save, kita cek. Nah, sudah ya. Oke, kemudian ketika di atas 768, kita akan buat menjadi, oh ya, ini kita tambahin dulu deh. Ketika di ukuran MD, kita akan rubah translate X-nya menjadi 0. Jadi minus translate X 0. Save, kita cek lagi. Oke, sudah. Oke, aman ya. Oke, kemudian di bawah 768 kita akan berubah menjadi flex column ininya. Oke, caranya kita bisa kembali lagi ke bagian kelas menu. Kita bisa panggil dulu MD. Ketika di ukuran 768 ke atas, kita akan buat flex direction-nya menjadi row alias satu baris. Tetapi ketika di bawahnya kita akan buat menjadi flex column. Save, kita cek lagi. Nah, seperti ini ya, flex column di bawah 768 dan di atasnya menjadi satu baris.
Selanjutnya kita akan berikan sedikit background color. Jadi kita bisa berikan MD. Ketika di 768 dia dikurang MD ke atas, kita akan berikan background colornya itu transparent, alias tidak akan kita berikan background. Kemudian di bawahnya kita akan berikan BG/700. Save, kita cek lagi. Nah, seperti ini ya. Kita akan berikan width, weight-nya kita akan berikan full. Save, kita cek lagi. Oke, nice ya. Nah, ini kita berikan MD. Weight-nya kita akan berikan auto ketika dia kurang MD ke atas. Nah, oke. Aman, sip. Kemudian kita akan berikan sedikit padding atas dan bawah. Ketika di ukuran MD ke atas, kita akan berikan PY-nya itu 0. Dan ketika di bawahnya, kita akan berikan PY-nya itu 10. Save, kita cek. Dan teksnya kita akan berikan color ya. Kita akan berikan text colornya text white. Save, kita cek. Oke, tetapi ketika di 78 akan menjadi putih juga. Jadi kita bisa berikan MD text black. Save, kita cek. Nah, sudah ya. Oke, aman, sip. Untuk awal-awal kita akan hilangkan si menunya, tetapi ketika kita klik si menu barnya ini, kita akan munculkan si menunya. Oke, caranya kita bisa berikan opacity terlebih dahulu ya. Oke, kita akan berikan opacity di bagian sini saja deh. Opacity-nya 0, kita akan hilangkan dulu. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan sebuah function pada menu barnya. Oke, pertama kita akan buat sebuah function on click ya pada menu bar ini. Oke, caranya kita bisa berikan di bagian sini ya. Kita berikan on click. Ketika diklik, kita akan menjalankan sebuah function dalam kurung kemudian sama dengan handle click. Kemudian kurung. Oke, handle click ini kita belum buat ya. Kita akan buatnya di atas sini. Jadi, bentar kok ke kanan. Nah, di atas sini kita akan buat const handle click sama dengan akan menjalankan sebuah row function. Kita akan testing dengan menggunakan console log. Kita ketikkan log, kemudian testing. Save. Oke, kita cek. Ketika kita klik menu barnya, ya ketika klik on click ya, ketika kita klik akan menjalankan sebuah function dan akan menjalankan sebuah handle click ya, yaitu yang akan kita panggil di sini dengan menjalankan sebuah console log dengan nama testing. Oke, kita cek. Oke, ada error div class-nya on click. Oh ya, karena kita menggunakan on click ini hanya bisa dijalankan di client komponen. Oke, caranya kita bisa tambahkan ya sebuah kutip ya di atas sini, yang paling atas kita berikan kutip kemudian use client. Oke, save. Kita kemudian cek. Oke, kita refresh. Oke, tunggu. Nah, sudah ada ya. Oke, kita ke bagian console. Kemudian kita klik yang menu barnya. Kita klik. Nah, ada testing ya. Maka on click-nya berjalan dengan baik. Oke, kita kembali lagi ke bagian handle click ini. Oke, pertama kita membutuhkan sebuah use state ya. Jadi kita harus mengimport terlebih dahulu modul yang bernama use state. Oke, kita panggil import, kemudian use state. Oke, from React. Kemudian ini kita komentar saja. Oke, pertama kita akan buat sebuah variable const, kemudian kurung siku. Variabel pertama yaitu adalah aktif, kemudian set aktif dengan menggunakan camel case ya. Aktif, kemudian set A-nya besar aktif, kemudian sama dengan use state. Untuk value pertamanya itu kita akan berikan false. Oke, sedikit penjelasan ya. Set aktif ini adalah function, kemudian aktif ini adalah state-nya atau penyimpanannya. Dan kita memberikan value pertama yaitu false. Jadi isi dari aktif ini adalah false. Oke.
Oke, kemudian di dalam handle click ini kita bisa panggil set active. Ya, kita rubah si false-nya ini menjadi true. Ya, kita bisa berikan true. Oke. Ketika diklik, kita akan rubah aktif ini yang asalnya menjadi false menjadi sebuah nilai true. Ya, boolean true. Oke, kita cek menggunakan console log. Kita berikan aktif. Save. Oke, kita cek. Nah, ini kan false pertama. Kita klik menjadi true. Nah, namun yang kita akan berikan bukan gini ya. Jadi harusnya false, true, false, true. Oke, caranya kini tidak kita berikan true, tetapi kita bisa berikan tanda seru aktif. Oke, jadi ketika kita klik, maka kita akan memberikan kebalikan dari state aktif. Jadi misalkan state-nya awalnya false, ketika kita klik jadi true, nah maka akan jadi true. Nah, di sini ketika kita klik lagi akan menjadi false dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita cek lagi. Ini hasilnya true. Kita klik false, true, false, true, kemudian false ya. Nah, gini ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan terapkan state aktif ini ke dalam class name dari menu. Oke, caranya kita bisa hapus ya untuk backtick-nya. Kita hapus ganti menjadi backtick. Ya, backtick yang ada di bawah escape atau di sebelah satu. Ini juga sama ya. Kita ganti menjadi backtick. Backtick. Nah, kemudian kita bungkus dengan menggunakan kurung kurawal. Oke, ini kita hapusnya ada. Oke, selanjutnya kita bisa panggil state aktif ini ya dengan menggunakan $. Oke, caranya sebelum itu kita harus menghilangkan dulu top ini ya. Top ini kita akan hilangkan. Kita panggil $, kemudian kurung kurawal aktif. Ketika aktifnya itu, kita akan berikan ternary operator, tanda tanya, kemudian kutip, kemudian titik 2 kutip. Nah, ketika aktifnya itu true, ya kita akan berikan apa nih di sini class name-nya. Jadi ketika true kita akan berikan top-nya 24. Top 24. Kemudian opacity-nya kita rubah menjadi 1 alias 100 ya. Kemudian ketika false, kita akan buat top-nya menjadi 20. Dan opacity-nya kita rubah menjadi 0. Save. Oke, kita cek. Kita klik. Nah, kita refresh. Coba kita cek. Nah, sudah ada ya. Cuman ke di bawah. Ada yang kita rubah nih. Menu plus to absolute top. Topnya 24, bukan 2,5. 2/4. 24. Nah, save. Ya, kita cek lagi. Nah, sebenarnya kita klik. Oke. Oke. Nah, agar ada sedikit animasi, kita berikan transition all. Oke, caranya kita bisa buat di sebelah opacity 0 ya. Di sini. Ini opacity-nya 0 kita hapus ya. Karena kita sudah berikan di sini. Oke, kita berikan transition all. Save, kita cek. Kita refresh dulu. Kita klik. Nah, oke, sip, sudah sedikit ada animasi. Oke, jadi ketika kita klik ya, ini kan nilai pertamanya itu false. Ketika false, maka akan menjalankan yang ini ya. Nah, ini. Top 20, opacity-nya 0 alias menghilang. Ketika diklik, maka akan berubah menjadi true. Dan ketika true, class name-nya berubah yang ini ya, top 24, opacity-nya menjadi 100 alias ada. Nah, cuman ketika di ukuran 768 ke atas, menunya akan menghilang nih. Nah, caranya kita akan berikan di sini opacity ya. MD opacity 100. Save. Kita cek lagi.
Nah, seperti ini ya. Oke, di ukuran MD ke atas ada menunya, di bawah akan menghilang. Kita klik, akan ada, kita klik lagi, tidak ada. Nah, sedikit tambahan, untuk transitionnya untuk di ukuran MD ke atas kita akan hilangkan ya. Jadi MD transition none supaya tidak terlalu berat ya. Oke, oke aman. Oke ya, sip, nice. Oke, saya rasa untuk navbar sudah beres. Tinggal next, kita akan membuat sebuah title ya, yang dimana kita akan buatnya di dalam file page.js. Oke, untuk membuat title, kita bisa kembali ke editor, ke bagian file page.js. Kita akan tampilkan lagi untuk H1-nya. Oke, kita undo komentarnya. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah ada. Oke, sedikit tambahan untuk navbar ya. Untuk navbar ini kita akan rubah ukurannya di bawah MD ke bawah. Jadi bawah MD ke bawah ini kita akan tambahkan sedikit ukurannya. Jadi kita bisa kembali ke file navbar, kemudian di sebelah transition on saja deh. Kita berikan MD, kemudian kita akan berikan text base. Ketika di MD ke atas, kita akan berikan text base, kemudian di bawahnya kita akan berikan text XL. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Ini text XL, kemudian di atasnya text base. Oke, kita kembali lagi ke page.js. Oke, pertama kita akan hapus H1-nya. Kemudian untuk div-nya juga kita akan hapus. Kita akan sisakan empty kurung ya, kurung kosong. Kemudian kita akan buat komentar terlebih dahulu bahwa inilah title atau shift bawah. Oke, kita tidak memerlukan kontainer karena di awal ya kita sudah memberikan di bagian file layout ya, di bagian sini kontainer. Maka kita tidak perlu memberikan lagi kontainer. Oke, untuk title ini pertama kita akan berikan sebuah div dan H1. Untuk value-nya kita akan isikan misalkan tingkatkan gaya hidup Anda, kemudian BR bersama kami. Oke, save, kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian kita akan berikan style. Pertama kita akan berikan di bagian div class name, kita akan berikan PY 20 atau padding atas dan bawah 20. Kita cek. Oke, sudah. Kemudian pada satunya kita akan berikan class name. Oke, pertama kita akan berikan sebuah ukuran teksnya 6XL. Ukurannya itu next 6XL, kita cek. Oke, seperti ini ya. Kita akan buat text center. Save, kita cek. Nah, oke. Kemudian kita akan berikan sedikit line height ya pada ukurannya. Oke, caranya kita bisa ke bagian text 6XL ini, kemudian kita berikan slash, kemudian kita akan berikan height. Save, kita cek lagi. Nah, sudah ada renggang ya. Oke, kemudian kita inspect. Kita kecilkan di ukuran XL dulu. LG maksudnya. Oke, LG aman. Oke, di ukuran LG oke. Ini kita hilangkan dulu. Oke. Oke, di ukuran SM. Ya, di ukuran SM berarti itu kita berikan 6XL ya. Ketika di bawahnya kita akan kecilkan. Oke, berarti untuk teks 6XL ini kita akan berikan SM. Kemudian teks centernya juga sama ya, SM. Dan di bawah SM, kita akan buat ininya itu rata kiri. Oke, selanjutnya, ketika di bawah SM, ukurannya kita akan rubah menjadi teks 5XL saja. Kemudian slash tight sama. Slash tight. Nah, kemudian untuk centernya, kita akan rubah menjadi text left. Save, kita cek. Nah, seperti ini ya. Di atas 640 itu text center dan juga 6XL. Kemudian di bawah 640 itu menjadi 5XL. Oke, sip. Oke, untuk title cukup ya.
Tinggal next kita akan membuat sebuah image ya dengan tambahan info. Oke, untuk membuat image dan juga info, kita bisa buat masih di dalam file page.js. Cuma nanti untuk infonya kita akan pisahkan di dalam komponen. Oke, pertama-tama kita akan buat image terlebih dahulu. Kita buat komentar lagi ya. Kita akan buat misalkan hero image, misalkan sebagai penanda saja. Kemudian kita akan panggil sebuah image. Nah, untuk image-nya ini kita akan pakai modul yang dari Next.js-nya. Jadi tidak akan pakai yang HTML. Oke, kita bisa panggil pertama import, kemudian image, pakai i-nya besar ya, dari next/image. Kemudian kita panggil di bawah sini image. Oke, kemudian kita akan berikan ref lagi, src. Oke, bentar ya. Pertama, kita kan sudah memberikan aset ya di sini. Nah, aset ini sudah saya buatkan sebuah file. Nantinya kita tinggal panggil file ini di dalam file manapun yang akan kita panggil sebuah image. Jadi dalam page ini kita bisa panggil import, misalkan namanya itu data image from, kemudian add /public /data. Nah, pada datanya atau data image ini kita bisa panggil di sini data image.hero. Kemudian kita memerlukan alt ya. alt. Oke, ini adalah hero image. Save. Kita cek. Oke, kita tunggu loading. Nah, sudah ada. Kemudian kita akan berikan sedikit width ya supaya tidak terlalu lebar. Untuk image-nya kita akan bungkus dengan menekan elemen div. Kita masukkan ke atas. Oke, di dalam div ini kita akan buat sebuah class name. Kita akan berikan max w 5xl. Kemudian mx auto. Dan kita akan berikan relatif. Kenapa kita berikan relatif? Karena kita akan buat si div ini menjadi parent. Karena nanti untuk hero info kita akan buat menjadi absolute. Oke, kita cek. Nah, sudah berubah. Oke, selanjutnya kita akan berikan sebuah hero info ya. Jadi nanti kita akan berikan sebuah info di sini. Jadi kita bisa kembali ke bagian komponen ya. Ke bagian komponen ini kita bisa buat sebuah file dengan nama misalkan heroinfo.jsx. Oke, kita buat rafce. Kemudian untuk div ini kita akan berikan class name absolute. Kita akan berikan misalkan bottom 0. Kemudian left-nya itu 0. Dan kita akan berikan text white untuk cek saja. Oke, kemudian untuk komponen ini kita harus daftarkan ke dalam page atau halaman yang akan kita tambahkan hero info. Nah, untuk hero infonya kita bisa panggil di sini import hero info. Ntar, kemudian hero infonya kita bisa panggil di bawah image. Kita panggil simbol kecil, kemudian hero info /. Nah, oke. Jadi nanti di hero info ini akan berada di parent yang div ini. Oke, kita cek. Nah, sudah ada ya hero info. Jadi di atas image-nya. Oke, selanjutnya ketika kita inspect ya, kalau kita lihat di bagian konsol, untuk modul image itu kita memerlukan sebuah atribut dengan nama priority. Jadi kita bisa berikan ya di image-nya. Kita kembali ke page.js, di bagian image ini kita bisa berikan priority. Dan ini memang rekomendasi dari Next.js-nya untuk optimization image ya. Kemudian kita kembali lagi. Kita lanjut ke bagian hero info. Oke, kemudian di bagian H1 lagi. Di bagian hero infonya ini kita hapus. Oke, kita akan isikan sebuah elemen div. Oke, untuk div pertama kita akan buat sebuah paragraf. Kemudian isinya adalah 80 plus misalkan.
Kemudian di bawah P atau paragraf kita buat H2 dengan value-nya itu proyek selesai. Oke, ini kita duplikat saja. 1, 2. Yang kedua ini kita akan isikan 15 misalkan. Kemudian untuk H2-nya kita akan isikan mitra. Kemudian untuk yang ketiga kita akan isikan 140. Dan H2-nya kita akan isikan karyawan misalkan. Oke, save, kita cek dulu. Nah, sudah ya, ada ya. Oke, kita kembali lagi ke bagian div ini. Oke, pertama kita akan hapus text white-nya ini. Oke, kemudian kita akan berikan sebuah background color, BG Slate 700. Oke, kita berikan background color, kemudian kita akan kecilkan opacity-nya /75. Kemudian kita akan berikan text white. Kemudian kita akan berikan grid ya. Kita berikan grid, kemudian grid kolomnya kita buat menjadi 3 kolom. Save, kita cek. Oke, sudah berubah ya, menjadi 3 kolom. Kemudian kita akan berikan sedikit width, kita berikan W full. Kemudian kita akan berikan text center. Dan height-nya kita akan berikan 56. Save, kita cek lagi. Oke, sudah berubah. Kemudian kita akan berikan item center supaya ke tengah. Kita cek. Oke, sudah ke tengah. Kemudian kita akan berikan sedikit ukuran ya pada P-nya. Oke, pada P-nya kita akan berikan class name. Text 5XL. Kemudian font-nya kita akan berikan bold. Dan untuk H2-nya kita akan berikan class name juga. Kita berikan MT3 agar ada jarak dengan paragrafnya. Untuk ukurannya text XL. Ini kita kopikan ke semua paragraf. Dan H2 juga sama ya. Kita kopikan dan paste ke semua H2. Oke, save. Kita cek lagi. Oke, sudah berubah. Kemudian kita inspect. Kita kecilkan di ukuran LG. Oke, di ukuran LG masih aman. Di ukuran MD. Oke, MD masih aman, MD. Di ukuran 640 ke bawah. Oke, di ukuran 640 ke bawah kita akan keluarkan ya dari position absolute atau dari parentnya. Oke, sebelum itu kita harus berikan di sini SM. Jadi untuk absolute ini kita akan berikan hanya di ukuran 640 ke atas ya. Jadi di bawahnya kita akan buat menjadi static ya, alias kita akan keluarkan pada parentnya. Oke, kita berikan SM. Kemudian untuk bottom 0 dan left 0-nya ini nggak usah. Ini SM juga sama ya, SM. Kemudian untuk text white ini juga sama, kita berikan SM. Kemudian grid ini nggak usah. Grid color kita akan berikan grid color 3-nya SM. Wave full, untuk wave full-nya nggak usah. Text center juga nggak usah. Hanya 56 nggak usah. Time center juga nggak usah. Oke, kita cek. Kita ke ataskan. Masih dalam ya. Oh, belum di save, lupa. Oke, kita cek lagi. Nah, sudah keluar ya. Jadi dari parentnya. Oke, selanjutnya kita tinggal berikan style lagi ya. Oke, pertama kita akan berikan untuk ukuran 640 ke atas itu BG-nya menjadi transparent. Kemudian kita akan berikan text slate 700 untuk colornya supaya tidak terlalu warna hitam. Kemudian kita akan berikan sedikit margin top ya. Jadi kita berikan SM. Ketika di ukuran 640 ke atas MT-nya 0 dan di bawah 640 kita akan berikan MT-nya itu 16. Kemudian untuk grid calls-nya kita akan rubah menjadi asalnya 3 menjadi 2. Dan kita akan berikan sedikit gap. SM
Ketika dia ukuran 640 ke atas, SM-nya lagi. Gapnya itu 0, kemudian gapnya kita buat menjadi 7. Save, kita cek. Oke, seperti ini ya. Di bawah 640, oke. Di atas 640. Oke, sip. Oke, nice. Oke, saya rasa untuk hero info juga sudah beres. Next, kita akan membuat sebuah section layanan. Oke, untuk membuat section layanan, kita bisa kembali ke editor. Ke bagian file page.js, kita akan membuat sebuah komentar baru di bawah hero image. Oke, kita buat komentar, ctrl tanda tanya. Kita akan memberikan komentar dengan nama layanan. Kemudian alt shift bawah. Oke, untuk membuat section layanan, kita akan membuat elemen div dulu ya untuk pembungkusnya. Kemudian kita akan membuat beberapa box. Untuk boxnya kita akan membuat dengan menggunakan elemen div. Untuk div pertama, kita akan buat pertama yaitu elemen icon. Jadi kita bisa ketikkan i. Kemudian untuk iconnya, kita akan panggil dari remix icon. Kita bisa langsung saja masukkan class name. Kemudian untuk class name-nya, kita akan isikan ri, kemudian money, kemudian strip, dollar, strip, circle, kemudian strip fill. Save, kemudian di bawah icon kita akan membuat sebuah paragraf. Untuk value-nya kita akan isikan memberikan harga terbaik misalkan. Kemudian untuk di bawahnya kita akan buat paragraf lagi dengan value-nya lorem 15 kata. Save, kita cek dulu. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, sudah ada. Kemudian untuk ikonnya juga kita hilangkan dulu. Ikonnya nggak ada ya. I class name ri money dollar. Save. Oke, sudah ada. Kemudian kita akan berikan dulu sebuah style pada ikonnya. Untuk ikonnya kita akan isikan ri 3x untuk ukurannya. Kemudian kita akan berikan sedikit warna teks slate dengan value-nya 700. Kemudian untuk pertama kita akan isikan class name dengan style pertamanya yaitu font semi bold. Kemudian kita akan berikan ukurannya teks 2XL / normal. Dan kita akan berikan sedikit margin bottom 2. Kemudian untuk yang kedua maksudnya class name, kita akan isikan text base. Kemudian untuk line height-nya kita akan berikan loose. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Kemudian kita akan duplikat untuk elemen div pembungkusnya. Kita duplikat 1, 2. Untuk yang kedua kita akan berikan ikonnya yaitu ri strip service strip fill. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Kemudian untuk yang ketiga kita akan isikan ikonnya yaitu ri star kemudian s strip fill. Save. Oke, sudah berubah. Oke, selanjutnya untuk layanan ini kita akan buat menjadi display grid. Oke, kita bisa kembali ke editor. Di bagian pembungkus dari elemen boxnya kita akan buat class name dengan grid. Kemudian kita akan berikan 3 kolom. Untuk memberikan 3 kolom kita bisa berikan grid calls 3. Save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian kita akan berikan sedikit jarak untuk margin top dan juga mungkin gap kita akan berikan agar tidak terlalu sempit. Ya, kita bisa kembali ke editor ke bagian layanannya. Kita akan berikan MT atau margin top. Untuk value-nya kita akan berikan 32 dan juga gap-nya kita akan berikan 10. Oke, kita cek. Oke, sudah ada jarak dan cukup ya jaraknya. Oke, kita inspect. Kita coba kecilkan ke ukuran LG. Oke, kita kecilkan. Oke, LG masih aman.
Oke, untuk ukuran MD, untuk MD kita akan ubah ya, yang asalnya 2 kolom menjadi 3 kolom menjadi 2 kolom. Oke. Oke, jadi bisa kembali ke editor. Berarti yang grid calls 3 ini kita akan berikan di bagian LG atas. Jadi di LG ke atas kita berikan grid calls-nya 3. Dan ketika MD kita akan berikan grid calls-nya 2. Oke, save, kita cek. Oke, sudah berubah. MD berarti kan 768 ke atas ya. Kemudian 99, bukan 1024. Ya, 1024 ke atas berarti 3 kolom. Kemudian di bawahnya sampai 768 2 kolom. Dan di bawah 768 itu menjadi 1 kolom. Dan untuk jaga-jaga kita berikan saja grid call 1. Save, kita cek lagi. Oke, aman ya. Oke, sip. Oke, seharusnya untuk section layanan juga sudah beres. Next, kita akan membuat section proyek. Oke, untuk membuat section proyek, kita bisa kembali ke editor. Kita akan membuat komentar terlebih dahulu di bawah section layanan. Setelah datanya, kita akan berikan proyek. Kemudian Alt Shift bawah. Oke, pertama kita akan membuat pembungkus terlebih dahulu. Kita akan buat elemen div. Kemudian di dalam div-nya kita akan membuat sebuah judul terlebih dahulu. Untuk membuat judul kita akan buat H1. Kemudian untuk value-nya kita akan berikan proyek kami. Kemudian di bawah 1 kita akan buat sebuah paragraf. Nah, kemudian value-nya lorem 10 kata. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Kemudian kita akan berikan sedikit jarak ya. Kita akan berikan nt 32. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian kita akan berikan sedikit style pada satunya. Pada satunya kita akan berikan teks 4XL untuk ukurannya. Kemudian untuk line height-nya kita akan berikan normal. Kemudian kita akan berikan teks center agar ke tengah. Kemudian font semi bold untuk weight-nya. Kemudian untuk paragraf kita akan berikan class name, kemudian teks base, kemudian slash loose, dan teks center. Save, kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian kita akan berikan elemen atau beberapa box ya seperti layanan. Oke, kita akan membuat satu box terlebih dahulu. Oke, karena box tersebut kita akan buat menjadi grid, kita akan bungkus dengan menggunakan elemen div. Kemudian kita akan buat div lagi. Oke, untuk div pertama atau box pertama kita akan buat pertama yaitu sebuah elemen H1. Kemudian proyek pertama. Oke, sebelum H1 kita akan buat sebuah image. Ya, teman-teman dapat panggil image, i-nya besar. Salah. Image slash. Nah. Oke, kita berikan src, jangan lupa. Kemudian alt. Oke, untuk src-nya kita akan isikan data image titik proyek 1. Kemudian untuk alt-nya kita akan isikan proyek image. Save. Kemudian di bawah 1 kita akan buat sebuah paragraf. Kita akan menekan lorem 15 kata saja. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Kemudian kita akan berikan sedikit jarak untuk boxnya agar ada jarak dengan judul. Oke, ke bagian pembungkus kita akan berikan class name, kemudian mt20. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah ada jarak. Kemudian di bawah P ini kita akan buat sebuah link. Jadi ceritanya link tersebut akan diarahkan ke link dari lihat website misalkan. Oke, untuk membuat linknya kita membutuhkan sebuah modul dari Next.js yaitu link. Kita import terlebih dahulu. Import kemudian link dari next/link. Kemudian link tersebut kita akan pakai di bawah paragraf. Oke, untuk linknya kita akan bungkus menggunakan elemen div. Kemudian kita ketikkan link. Untuk value-nya kita berikan lihat website. Tak lupa untuk link pastikan harus pakai href.
Kemudian kutip dulu. Save, kita cek. Oke, sudah ada. Oke. Kemudian kita akan berikan pagar saja. Oke, selanjutnya kita akan berikan style pada linknya. Pertama kita akan berikan jarak dengan paragraf. Kita berikan class name, kemudian mt. Untuk margin topnya kita berikan 6. Kemudian kita akan berikan margin bottom 3. Save. Kemudian untuk linknya kita akan berikan class name. Kemudian kita akan berikan bg slate 700. Kemudian kita berikan text white. Kemudian text center. Kemudian kita akan berikan paragraf padding 3. Kemudian rounded XL. Kemudian ketika di hover, kita akan berikan bg slate-nya itu jadi 600. Dan kursor pointer. Nah, save, kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian untuk H1-nya, kita akan berikan style juga. Class name. Kemudian kita akan berikan pertama, yaitu mt6. Kita akan berikan jarak dengan image-nya. Kemudian mb3. Kemudian text 2xl. Dan font semi bold. Kemudian untuk paragraf, kita berikan ukuran text base. Kemudian slash loose. Save, kita cek lagi. Oke, sudah berubah. Kemudian kita akan duplikat untuk boxnya. Kita duplikat, kita blok div ini. Kita duplikat 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5. Kemudian kita save. Oke, tak lupa kita akan berikan display grid ya untuk pembungkus dari boxnya. Jadi di sini kita akan berikan display grid. Kita berikan grid. Kemudian kita berikan grid calls 3. Kemudian gapnya kita akan berikan 10. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Oke, kemudian kita akan berikan sedikit rounded ya untuk image-nya. Jadi kita bisa kembali ke bagian image. Kita berikan class name. Kemudian kita berikan shadow. Bukan shadow. Kita berikan rounded. Kita berikan top left 2xl. Kemudian rounded top right 2xl. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian untuk boxnya kita akan berikan sedikit shadow. Jadi di sini kita bisa berikan class name. Kita berikan shadow 2xl. Kemudian kita berikan paddingnya 4. Kemudian rounded 2xl. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian kita akan bukan duplikat, kita kopikan ya ke semua box. Pertama untuk boxnya kita kopikan yang shadownya ke semua box. Kita paste ke semua box. Bisa kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Untuk image-nya juga sama, kita kopikan ke semuanya. Kita kopikan untuk style dari image-nya. Kita kopikan, kita paste ke image yang kedua, ketiga, dan 4, dan 5. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian untuk image-nya kita ganti juga. Yang pertama itu image dari proyek pertama, ini proyek kedua, ini proyek ketiga, kemudian ini proyek keempat, dan ini proyek kelima. Untuk hasilnya juga sama, kita akan ubah menjadi proyek pertama, ini proyek kedua, kemudian ini proyek ketiga, ini proyek keempat, dan terakhir kelima. Bisa kita cek. Oke, sudah berubah proyek pertama, proyek kedua, proyek ketiga, dan seterusnya. Oh, untuk layanan juga sama ya. Layanan belum kita rubah untuk H1-nya. Oke, untuk layanan yang pertama itu memberikan harga terbaik. Kemudian yang kedua itu adalah pemeriksaan secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada website, kemudian mobile, kemudian dan IoT misalkan.
Ini bukan menyeluruh, ini berkala. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Untuk layanan juga sepertinya kita akan berikan shadow. Jadi kita ke bagian pemukusnya, kita berikan class name. Kita akan berikan shadow 2XL, kemudian kita akan berikan paddingnya 7. Kemudian kita akan berikan rounded 2XL. Save, kita cek. Oke, kita kopikan ke yang lain. Kita paste ke semua pemukusnya. Save, kita cek lagi. Oke, sudah berubah. Oke, sepertinya tidak ada yang dirubah lagi. Untuk layanan sudah. Untuk proyek juga sepertinya sudah. Next, kita akan membuat section dari kontak dan juga footer. Ya, untuk section proyek kita lupa belum kita buat di tampilan tablet ke bawah. Ya, kita inspect. Kita kecilkan di ukuran large ke bawah. Oke, 1024 ke bawah. Kita buat yang menjadi 2 kolom saja. Jadi di bagian pemukusnya, berarti yang ini ya. Kita akan, bukan, yang ini. Berarti yang ini kita buat menjadi LG. Di ukuran 1024 ke atas, kita buat gridnya menjadi 3 kolom. Kemudian MD. Di atas 768 kita buat grid calls 2. Dan di bawahnya grid call 1. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Di atas 1024, 3 kolom. Di bawah 1024 dan 768 itu 2 kolom. Dan di bawah 768 itu jadi 1 kolom. Oke, sip, nice. Oke, selanjutnya kita akan membuat section dari kontak. Ya, kita bisa kembali ke code editor. Kita akan scroll ke bawah di bagian file page.js. Di bawah section project kita akan buat komentar kontak, kemudian Alt Shift bawah. Yang pertama kita akan membuat pemukusnya yaitu elemen div. Kemudian di dalam div ini kita akan buat beberapa box. Oke, pertama kita akan buat H2. Untuk H2-nya kita akan isikan sebuah logo, misalkan batik ngoding. Kemudian di bawah H2 ini kita akan buat sebuah pemukus elemen div. Dan di dalam elemen div ini kita akan buat sebuah link. Untuk linknya, untuk pertama kita akan buat isikan beranda. Kemudian kita duplikat. Yang kedua kita isikan layanan. Dan yang ketiga adalah proyek. Kemudian di pemukus kedua, kita akan buat elemen div lagi. Kemudian kita akan isikan sebuah link lagi. Nah, untuk linknya, kita akan isikan sebuah kontak. Yang berarti kita akan buat dengan menggunakan icon. Jadi kita akan buat sosial media gitu ceritanya ya. Oke, untuk link pertama, kita akan isikan sebuah icon. Class name. Kemudian RI. YouTube, kemudian fill, kemudian untuk ukurannya kita akan berikan RI 2x, kemudian kita cek dulu. Oke, ada error. Untuk errornya, oke, kita lupa tidak memberikan href untuk link. Jangan lupa berikan href. Kita kopikan saja. Oke, kemudian kita duplikat untuk linknya 1, 2, 3. Yang kedua kita akan isikan Instagram. Kemudian yang ketiga kita berikan Reddit misalkan. Dan yang keempat kita akan isikan Twitter. Save, kita cek. Oke, sudah ada. Kemudian kembali ke code editor, kita akan berikan jarak pada pemukusnya agar ada jarak dengan section project. Oke, kita berikan class name, kemudian mt32. Kita berikan margin top. Kemudian kita akan berikan flex agar satu baris. Kemudian kita akan berikan item center. Kemudian justify between. Save, kita cek dulu.
Oke, sudah berubah ya menjadi 3 kolom. Kemudian kita akan berikan di ukuran MD ke atas, kita berikan flexnya menjadi row. Kemudian di bawah MD atau 768 kita buat menjadi flex call. Save, kita cek lagi, kita inspect. Kita kecilkan di ukuran 768 ke bawah. Oke, jadi 1 kolom ya, jadi flex call. Oke, sip. Kemudian kita akan berikan sedikit style pada duanya. Kita berikan class name, kemudian untuk ukurannya kita berikan 3XL. Kemudian kita berikan font bold. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Ini mungkin kita berikan gap ya, agar tidak terlalu dempet. Oke, berarti kita besarkan dulu deh. Ya, berarti untuk di atas MD kita berikan gapnya itu 0, dan di bawahnya kita berikan gapnya itu 4. Save, kita cek, kita kecilkan. Oke, sudah ada jarak. Oke, selanjutnya kita berikan juga style pada pemukus kedua. Kita berikan class name, kemudian kita berikan flex agar 1 baris, kemudian kita berikan gapnya 10. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian untuk pemukus ketiganya juga sama ya. Kita berikan class name, flex, kemudian gapnya kita berikan 4 saja. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Oke, kita cek lagi di ukuran MD ke atas. Oke, aman. Oke, aman lah ya. Oke, sip. Oke, terakhir kita akan buat section footer. Nah, footernya ini kita akan buat sebuah copyright. Nah, untuk copyright kita akan buat di folder komponen. Jadi teman-teman dapat kembali ke editor, ke bagian komponen. Kita buat new file, kemudian ketikkan footer.jsx. Kemudian kita berikan RAFCE. Save, kemudian kita daftarkan terlebih dahulu di layout. Di bawah children, di bawah kontainer ya. Oke, di sini kita akan buat footer. Kita berikan simbol kecil, kemudian footer. Tinggal enter, nanti otomatis akan terimport ya filenya yang di footer. Oke, kita cek apakah sudah ada. Oke, sudah ada ya. Oke, kita kembali ke editor. Di file footer.jsx kita akan buat pertama yaitu sebuah kontainer. Jadi kita buat class name kontainer agar ada jarak ya, kiri dan kanannya. Kita berikan mx auto dan px-nya 4. Oke, pertama kita akan buat sebuah pembungkus div. Kita buat class name. Kita berikan pt agar ada jarak yang untuk atasnya. Kita berikan 20 saja. Dan juga pb padding bawah kita akan berikan 6. Kemudian untuk value pertama kita akan berikan sebuah paragraf yang isinya yaitu copyright. Jadi kita bisa buat n, kemudian copy, titik koma, kemudian copyright 2025, kemudian di bawah paragraf kita akan buat pembungkus yang isinya yaitu link. Jadi kita bisa berikan simbol kecil, kemudian link, enter, nanti otomatis akan terimport. Kemudian kita berikan href, kutip, kemudian pagar. Kemudian kita akan berikan value-nya yaitu terms. Kita duplikat. Yang kedua yaitu privacy. Dan yang ketiga adalah cookies. Save, kemudian kita cek dulu. Oke, sudah ada. Kemudian kita akan berikan sedikit flex ya, ataupun style. Kita berikan flex, kemudian item center, justify between. Kemudian kita akan berikan di ukuran SM ke atas, kita akan berikan flex row, dan di bawahnya itu flex call. Kemudian ketika SM ke atas, kita berikan gapnya 0,
dan di bawahnya itu gapnya kita akan berikan 4. Save, kita cek lagi. Oke, yang ini langsung kita berikan style saja. Kita berikan class name, kemudian flex, dan gapnya 4. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian kita inspect. Kemudian kita kecilkan di ukuran SM ke bawah alias 640 ke bawah. Oke, 640 ke atas masih aman. Oke, 640. Oke, juga aman ya. Nice, sip. Oke, untuk footer juga sudah beres. Tinggal next, kita akan membuat fungsi atau function yang dimana ketika kita scroll, kita akan menampilkan sebuah icon ya untuk scroll to top ya. Jadi ketika diklik, akan kembali ke paling atas. Oke, sebelum membuat scroll to top, kita akan menambahkan sebuah link direct ya. Jadi ketika diklik layanan, nanti akan diarahkan ke section layanan dan seterusnya. Oke, kita bisa kembali ke koridor. Pertama, kita akan ke bagian navbar terlebih dahulu. Kita akan berikan, oh ya navbar udah ya. Kita ke bagian page deh. Kita akan berikan sebuah ID untuk setiap sectionnya. Oke, pertama untuk layanan, kita akan berikan di bagian pembungkus awalnya. Kita berikan ID, kemudian layanan. Kemudian untuk proyek juga sama, kita akan berikan ID proyek. Kemudian untuk kontak, kita akan berikan kontak. Kita berikan di bagian sini. ID kontak. Pastikan apa yang kita tulis atau kita ketikkan ya di dalam ID ini harus sama dengan yang ada di dalam link di navbar ataupun nanti di dalam footer ya. Nah ini ya. Oke, dalam footer juga sama kita akan berikan, oh footer nggak usah ya. Di bagian page, di bagian kontak kalau nggak salah, no ya. Kita berikan hashtag beranda, kemudian hashtag layanan, dan hashtag proyek. Save, kayak kita cek. Kita klik layanan. Nah, didahkan ke layanan, ke proyek, dan kontak, kayak ke kontak. Cuman ada satu hal yang kurang ya, yaitu scroll smooth. Untuk scroll smoothnya, kita akan berikan di bagian layout. Dan untuk beranda juga sama ya. Untuk beranda kita akan berikan di bagian body. Untuk bodinya kita akan berikan ID beranda. Dan untuk scroll smooth kita akan berikan di bagian HTML. Kita berikan class name, kemudian scroll, kemudian smooth. Save, kita cek. Oke, kita ke layanan. Oke, sudah. Proyek sudah. Kontak juga sudah. Kemudian ke beranda. Oke, juga sudah. Oke, untuk link direct sudah kita berikan. Tinggal next, kita akan membuat sebuah fungsi scroll to top. Oke, untuk membuat fungsi scroll to top ataupun back to top, kita bisa kembali ke koridor. Kita akan buat di dalam sebuah komponen, karena nanti untuk scroll to top ini kita membutuhkan sebuah use state. Dan sekali lagi untuk use state itu kan kita harus menjalankannya dengan menekan client komponen. Jadi kita akan buat di dalam komponen, kemudian new file. Kita akan buat file dengan nama scroll to top.csx. Kemudian kita buat rafce. Oke, save. Oke, untuk scroll to top ini kita akan daftarkan di layout, kemudian di atas navbar. Kita akan daftarkan di sini, berikan simbol kecil, kemudian ketikkan filenya scroll to top, kemudian slash. Oke, save, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Oke, selanjutnya untuk scroll to top ini kita akan berikan position fix ya. Jadi agar ketika kita scroll websitenya, dia akan mengikuti scroll. Oke, kita bisa kembali ke scroll to top-nya, kemudian kita berikan dulu di sini class name. Kemudian kita akan berikan pertama posisinya yaitu fix. Kemudian bottom kita berikan 0. Kemudian right-nya kita berikan 0 dulu. Save, kita cek dulu. Nah, sudah ada ya. Fix, terus bottom dan right-nya 0. Kemudian untuk div ini kita ganti menjadi link ya, agar nanti ketika kita klik, kita arahkan ke halaman beranda. Oke, kita berikan link. Kemudian kita berikan yang next link. Oke, save. Selanjutnya untuk bottom kita akan berikan nilainya 10.
kemudian right-nya juga kita akan berikan 10. Kemudian untuk scroll to top ini kita akan ganti dengan menggunakan sebuah icon. Untuk ikonnya kita akan berikan RI, kemudian row, strip, up, strip, line. Kemudian kita akan berikan untuk ukurannya RI strip 2x, save, kita cek. Oke, ada yang kayak lupa ya, refnya kita berikan ref. Oke, kita berikan ke hashtag beranda. Save, kita cek dulu. Oke, kita scroll ke bawah, kita klik. Nah, akan kembali ke atas. Oke, tapi awal-awalnya kita akan hilangkan ya. Nah, ketika kita scroll misalkan di ukuran sini atau di posisi ini, ataupun lebih bawah lagi, kita akan munculkan. Oke, kita lanjut kembali untuk berikan style terlebih dahulu. Kemudian kita akan berikan pertama yaitu BG slab. Untuk BG slabnya kita akan berikan 800. Kemudian text white. Kemudian kita akan berikan width-nya 12. Kemudian kita akan berikan height-nya juga 12. Kemudian kita akan berikan rounded full agar bulat sempurna. Kemudian text center agar ke tengah. Kemudian ketika di hover, kita akan berikan BG slide-nya menjadi 700. Kemudian kursor pointer. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ada. Oke, kemudian kita akan berikan sedikit transition all. Save, kita cek. Nah ya, oke, sip. Oke, selanjutnya kita akan hilangkan untuk opacity-nya. Kita hilangkan, berikan opacity terlebih dahulu. Opacity 0. Oke, sudah menghilang. Kemudian selanjutnya kita akan buat sebuah fungsi dengan menekan use state dan juga use effect. Oke, kita bisa kembali ke code editor di paling atas ini ya. Kita akan import terlebih dahulu untuk use effect dan juga use state-nya. Kita import use state dan juga use effect. Kenapa kita menggunakan use effect? Karena use effect ini kita akan gunakan untuk memanggil window ya. Karena window itu bisa dipanggil dengan menggunakan use effect. Oke, kemudian di bawah cons scroll to top ini kita akan buat sebuah variable cons. Kemudian kurung siku. Kita akan berikan nama state-nya is visible. Atau bisa mungkin aktif ya, bebas ya. Aktif aja deh. Aktif. Kemudian set aktif. Kemudian use state. Kita akan berikan untuk value pertamanya yaitu false. Kemudian kita akan buat sebuah fungsi dengan menggunakan use effect. Kita panggil use effect, kemudian kurung biasa, kemudian kurung lagi. Kita akan buat row function. Kemudian kita akan berikan sebuah variable cons handle scroll yang akan menjalankan sebuah row function. Ini mana handle scroll ini akan menjalankan sebuah if jika window titik scroll y itu lebih dari 300, kita akan menjalankan set aktifnya, kita rubah menjadi true. Kemudian ketika di bawah 300, kita akan buat set aktifnya itu menjadi false. Save. Kemudian tak lupa kita akan berikan di sini koma kurung siku. Oke, save. Kemudian kita coba berikan di bagian sini ya. Di bagian opacity 0 ini. Tapi pertama-tama kita harus hapus dulu untuk backtick, bukan backtick, kutipnya. Ganti dengan menggunakan backtick. Yang ini juga sama, kita ganti menjadi backtick. Kemudian bungkus dengan menekan kurung kurawal. Nah. Oke. Kemudian kita panggil $, kemudian kurung kurawal. Kita panggil aktif.
Kemudian tanda tanya, ketika true kita akan ngapain, kemudian ketika false kita akan ngapain. Ketika false kita akan berikan opacity-nya 0, kemudian ketika true kita akan berikan opacity-nya 100. Oke, save, kita cek dulu. Oke, ini handle scroll-nya kita belum pakai ya. Kita akan tambahkan di sini window titik add event listener. Ketika scroll, kita akan jalankan handle scroll-nya. Kemudian kita akan berikan return. Kemudian kita akan berikan arrow function. Ketika di bawah 300, kita akan hapus event listener scroll-nya. Kita berikan window titik remove event listener scroll, kemudian handle scroll. Save. Oke, kita cek. Oke, ada yang ini. Oh ya, use client-nya belum kita berikan. Kita berikan dulu use client, save. Kita cek lagi, kita tunggu. Oke, coba kita scroll ke bawah. Nah, sudah ada ya. Oke, kita klik. Nah, akan menghilang. Oke, sip. Untuk scroll to top sudah kita buat. Coba kita cek menggunakan Mobile Simulator. Oke, kita scroll. Oke, Mobile Simulator juga aman ya. Di ukuran tablet, kita cek. Misalkan di iPad Air 4. Oke, di iPad juga aman. Kita klik ininya. Oke, sip, aman ya. Nice. Untuk pembuatan website sudah kita buat, tinggal nanti terakhir kita akan memberikan tambahan sedikit animasi dengan menggunakan Framer Motion. Oke, untuk membuat animasi menggunakan Framer Motion, kita bisa mengunjungi websitenya langsung, yaitu motion.dev. Ya, kita bisa buka tab baru, kemudian ketikkan motion.dev. Oke, sedikit info untuk teman-teman bahwa Framer Motion itu sudah tidak menjadi bagian framer.com. Dia sudah independen, sudah berdiri sendiri gitu ya. Tetapi menariknya, Framer Motion ini atau Motion ini masih bisa menggunakan cara lama, yaitu dengan menginstal npm install Framer Motion. Tetapi tetap ketika nanti ke dokumentasinya akan diarahkan ke websitenya, yaitu motion.dev. Oke, kemudian setelah masuk ke motion.dev, kita bisa masuk ke bagian dokumentasi, kemudian ke bagian React ya, ke React ini. Kemudian scroll ke bawah, nanti ada install ya, npm install motion. Oke, kita akan menginstal terlebih dahulu Node Package Manager-nya, kita blok saja. Kemudian Ctrl+C, masuk ke editor, buka terminal. Oke, kita akan buka Git Bash baru atau terminal baru. Kemudian pastikan npm-nya atau Node Package Manager-nya, Ctrl+V, kemudian enter. Oke, tunggu sampai proses instalasi selesai. Sambil menunggu, kita bisa kembali ke websitenya. Oke, cara pertama kita harus memasukkan sebuah modul dari motion-nya, yaitu import kemudian motion from motion/react. Tetapi untuk modul ini hanya bisa dipakai ketika di dalam klien komponen. Nah, sedangkan kita akan menggunakannya di dalam page. Nah, page ini itu merupakan server komponen. Ya, server komponen, bukan klien komponen. Jadi apa yang ada di dalam app ini, misalkan folder apapun ya, ataupun file apapun ini, itu merupakan server komponen. Jadi kita harus mengkopikan modul, bukan yang ini, tetapi kita bisa ke bagian motion yang ini ya. Kemudian scroll ke bawah, nah ini. Kita akan kopikan yang ini, React Server Komponen, kita kopikan. Kemudian kembali ke editor, ke bagian page.js. Kita scroll ke paling atas, kita simpan di sini saja, kita paste, save. Oke, kemudian setelah kita kopikan modulnya, kita bisa langsung pakai dengan menambahkan sebuah motion titik di sebelah elemen. Ya, itu satu paragraf apapun itu, yang penting sebelah elemen, sebelum elemen kita pakai yang namanya motion titik.
Oke, cara pakainya kita bisa kembali ke editor. Kita akan pakai di bagian H1 terlebih dahulu ya. Kita akan buat ini menjadi ketika kita refresh, ketika masuk ke websitenya, kita akan berikan animasi pada H1 dan image-nya. Oke, caranya kita bisa ke bagian H1 ini, ya ke bagian H1, kemudian kita akan berikan di sini motion, ya, atau mungkin di div aja deh. Nah, di sini kita berikan motion titik, ya, motion titik div. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan yang namanya initial dan juga animate. Oke, cara pakainya kita bisa ke bagian, coba ke bagian transition. Nah ini ya. Jadi kita bisa menggunakan, bukan ini. Tak lupa lagi. Nah ini ya, animate. Animate, nah ini, initial, kemudian animate. Jadi initial ini untuk animasi awalnya, apakah akan dihilangkan dulu atau gimana. Kemudian animate ini adalah ketika munculnya, gitu ya. Oke, kita coba praktekkan motion.div sudah kita berikan, kemudian kita bisa berikan pertama yaitu initial sama dengan kurung kurawal, kemudian kurung kurawal lagi. Nah, untuk awalnya kita akan hilangkan ya, berarti kita bisa berikan opacity. Opacity-nya kita akan hilangkan menjadi 0. Kemudian kita berikan ini dulu deh. Apakah menghilang? Ya, sudah hilang ya. Kemudian animate. Ketika munculnya kita mau gimana ini? Nah, ketika munculnya kita akan berikan opacity-nya menjadi 1 alias 100 gitu ya. Kayak kita cek. Nah, jadi ketika refresh, nah dia akan ada seperti gini ya. Dan otomatis udah ada transition karena secara default frame motion itu memberikan transition ya. Nah, gini. Oke, kita akan tambahin sedikit opacity 0, kemudian kita akan berikan Y. Ya, untuk Y-nya kita akan, yaitu berarti translate ya. Y-nya kita akan berikan 50. Kemudian kita akan berikan juga di sini Y-nya 50 lagi 0. Jadi ya 50 ini kita akan ke bawahkan sedikit untuk teksnya, kemudian ketika muncul akan ke atas gitu ya. Ya, kita cek lagi, kita refresh. Nah, gini ya. Kita refresh lagi. Oke ya. Oke, sedikit tambahan lagi. Kita akan berikan sedikit scale ya. Koma, scale. Kita akan berikan scale-nya 0 misalkan. Kemudian kita akan berikan di sini scale-nya menjadi 1. Scale titik 2, 1. Save, kita cek lagi. Kita refresh. Nah, gini ya. Oke, sip. Kita kurangin deh. 0.8 mungkin. Save, kita cek lagi. Kita refresh. Nah, gini aja ya. 0.8. Oke, kemudian untuk teks sudah kita berikan. Kemudian kita akan berikan di image juga. Untuk image kita bisa berikan di bagian image-nya. Tetapi karena image ini bagian dari Next.js, bukan elemen HTML, jadi kita tidak bisa memberikan motion.div. Jadi kita bisa berikan atau kita bungkus terlebih dahulu dengan menggunakan elemen div. Kita buat div, kemudian image-nya kita masukkan ke dalam elemen div. Kemudian motion-nya kita berikan motion.div. Setelah itu kita bisa berikan initial sama dengan kurung kolawal, kemudian kita berikan opacity-nya 0, kemudian kita akan berikan Y-nya 50. Nah, kemudian animate ketika muncul kita akan berikan opacity-nya yaitu 1 dan Y-nya menjadi 0. Oke, save, kita cek. Kita refresh. Nah, sudah ada. Nah, tapi kita akan munculkan image-nya setelah teks. Caranya kita bisa memberikan transition. Oke, di sini kita bisa berikan transition sama dengan lagi
Kemudian kurung awal lagi. Kita akan memberikan yang namanya itu delay. Nah, delaynya kita bisa berikan misalkan 0,5. Kita cek, kita refresh. Nah, gini ya. Oke. Kalau terlalu cepat, teman-teman dapat berikan yang namanya apa ya? Di transition. Ya, transition ini bisa berikan yang namanya duration. Jadi ada duration, ada delay dan sebagainya ya. Oke, jadi contoh ya, contoh misalkan di sini kita berikan transition, kemudian duration. Nah, secara default durasinya itu 0,3 kalau nggak salah untuk framer motion. Ya, misalkan kita berikan 1 supaya agak lambat sedikit gitu munculnya. Jadi kita cek, kita refresh. Nah, gini ya. Ini duration, tetapi saya akan munculkannya secara default saja. Jadi kita hapus ya. Nah, ini ya. Jadi initial dan juga animate. Jadi initial itu untuk awalnya gimana, kemudian animate ketika munculnya itu gimana. Nah, initial animate ini bisa dipakai ketika onload atau refresh atau ketika masuk ke websitenya gitu. Nah, nanti untuk ketika scroll itu beda lagi. Tapi tetap ada initial, tetapi kita tidak akan menggunakan yang namanya animate. Oke, untuk memperanimasi ketika scroll, kita bisa cek langsung saja di dokumentasinya. Untuk dokumentasinya sudah cukup jelas ya di bagian sidebar, kemudian di bagian animation, dan juga scroll. Kita pilih yang scroll. Kemudian scroll ke bawah, kita akan memberikan sebuah initial dan juga yaitu while in view ya. Jadi while in view itu sama ya kayak animate. Ketika munculnya mau gimana yang gitu. Oke, caranya kita bisa langsung praktekkan ya. Ke dalam section layanan, kita akan berikan di box pertama terlebih dahulu. Tak lupa kita berikan motion, kemudian titik. Kemudian kita akan berikan initial. Untuk awalnya kita akan hilangkan ya. Kurang lebih sama seperti yang di atas. Kita akan berikan opacity 0. Kemudian untuk Y-nya kita akan berikan 100 saja agar sedikit lebih bawah. Kemudian ketika while in view, ya while in view ini banyaknya ada while on drag, while focus, while hover. Ya while in view, ketika while in view, ketika muncul kita mau di gimana ini? Kita akan berikan opacity-nya menjadi 1, kemudian Y-nya menjadi 0, yaitu kembali ke posisi semula. Oke, save, kita cek. Kita scroll ke bawah. Nah, gini ya. Scroll ke bawah. Oke, sip. Kalau terlalu cepat, teman-teman dapat berikan yang namanya duration ya. Tapi saya akan berikan seperti ini aja dulu. Oke, kemudian kita akan berikan ke yang lainnya. Kita berikan lagi itu di sini. Di yang kedua ya. Kita berikan motion, titik, kemudian kita kopikan saja supaya cepat. Kemudian kita paste. Kita tambahkan delay, yaitu kita bisa berikan yang namanya transition. Transition, kemudian delay. Untuk delaynya kita akan berikan 0,3 saja, 0,3. Kemudian yang ketiga juga sama, kita akan berikan motion, titik. Kita kopikan yang kedua ini. Untuk delaynya kita akan berikan 0,6 berarti. Save, kita cek lagi. Kita scroll ke atas, scroll ke bawah. Nice. Dan menariknya itu sudah ada stylenya ya. Jadi ini kan kita berikannya fade in ya kalau secara animasinya. Tapi ada bounce-nya gitu kalau di frame motion-nya. Itu ada bounce, gitu, ada pantulan gimana gitu. Ini bawaan dari frame motion-nya. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke yang lainnya, yaitu ke proyek kami. Ke proyek kami kita berikan di bagian H1 dulu. Kita berikan motion, titik. Kemudian kita kopikan saja yang pertama. Ini kita kopikan. Kemudian kita paste di H1-nya. Kemudian untuk Y-nya kita akan berikan 50 saja. Dan udah ya. Kemudian untuk P-nya kita berikan juga, kita berikan motion, titik,
kemudian kita paste, kemudian y-nya kita berikan 50, dan kita berikan transition. Delay-nya kita akan berikan 0,2 saja, atau 0,2 ya. Save, kita cek, kita scroll ke atas, scroll ke bawah, nah sudah ada. Oh ya, tambahan, ini secara default ya, ketika kita scroll lagi ke atas, masih akan ada animasinya. Nah, supaya ketika sudah muncul animasi, dan kita scroll lagi ke atas, si animasinya menghilang, kita bisa memberikan yang namanya viewport. Nah, kita bisa berikan di viewport itu setelah, sebenarnya bebas ya. Kita berikan saja di sini, viewport, namanya itu viewport. Secara default itu false ya isinya itu. Di once, jadi bisa teman-teman ketikkan once, kemudian secara default itu false. Nah, kita akan berikan true. Jadi tidak akan memberikan animasi berulang gitu. Ini kita kopikan saja. Kemudian kita paste ke yang kedua dan ketiga. Save. Yang ini juga kita berikan ya. Kita berikan juga ke yang keduanya. Yang paragraf kita cek. Kita scroll ke bawah. Oke, aman. Scroll ke bawah lagi, aman. Nah, ketika scroll lagi ke atas, ini tidak akan lagi. Oh, ini harus di-refresh dulu. Kita refresh dulu. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, udah muncul ya. Kita scroll lagi ke atas. Nah, tidak akan ada lagi animasi. Gitu. Kalau teman-teman pingin kayak awal, oke nggak apa-apa. Bisa teman-teman berikan false atau hilangkan ya untuk viewportnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke bagian proyek boxnya. Kita berikan di setiap box. Berarti di sini ya. Kita berikan motion titik. Kemudian kita berikan initial. Kita kopikan aja yang layanan ya, supaya cepat. Ini kita kopikan. Untuk viewportnya kita jangan kopikan dulu, supaya kita tahu animasinya sudah baik atau belum. Oke, kita paste di sini. Nah, ini ya. Paste, save. Kemudian kita pastekan lagi ke yang lain. Kita berikan motion, jangan lupa. Motion titik. Kemudian delay-nya kita berikan transition. Kemudian delay. Kita akan berikan delay-nya titik 3 alias 0,3 detik. Kemudian yang ketiga juga sama, kita akan berikan motion titik. Kemudian paste. Kita berikan transition. Kemudian delay 0,6. Kemudian yang keempat, kita berikan juga motion. Kemudian kita berikan initial dan juga while in view. Untuk yang keempat ini kita tidak akan berikan karena cuma 3 kolom ya. Dan yang keempat ini tidak terlihat. Oke, kemudian yang kedua juga sama. Kelima maksudnya. Motion titik. Kita paste. Kita berikan transition. Delay. Kita berikan 0,3. Save. Kita cek lagi. Kita scroll ke atas. Kita refresh. Oke, kita scroll ke bawah. Aman. Ini aman. Aman. Oke, aman. Sip ya. Oke. Oh ya, kita belum berikan viewport. Kita berikan viewport di setelah atau di setiap pembungkusnya ya. Kita bisa berikan di sini saja viewport. Kemudian kita berikan once yang menjadi true. Kita kopikan. Kemudian kita paste ke semuanya. Kita paste. Dan yang keempat kita paste juga di sini. Kemudian yang ini juga kita paste. Save, kita cek. Kita scroll ke atas lagi, kita refresh. Kita scroll ke bawah.
Kemudian kita cek lagi, oke, 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 sip. Kemudian kita cek di mobile simulator, di ukuran handphone, kita scroll ke bawah, oke, aman ya. Kita scroll ini, oke, 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 sip lah ya. Kemudian tablet juga sepertinya aman, tablet. Nah, untuk tablet mungkin kita harus berikan yang ini ya. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Oke, aman. Oke, oke, bagus lah ya. Oke, ini teman-teman dapat berikan ya untuk ini. Oke, untuk website sudah kita buat ya. Sudah kita berikan juga animasi. Kalau teman-teman ingin tanyakan ya, atau mungkin ada yang bingung, teman-teman dapat tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi Oding Mastery, yang mana pada video kali ini kita sudah membuat website sederhana dengan menggunakan Next.js, kemudian Tailwind CSS, dan sedikit animasi dengan menggunakan Framer Motion. Jika teman-teman ada yang bingung ataupun ada yang tanyakan, teman-teman dapat tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.